Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan materi kami, yaitu materi tentang program tahunan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syahrina Kasyaraja. Saya selaku moderator dan pemateri pertama, dan juga ada Febrian Katoloy selaku pemateri kedua. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu materi tentang program tahunan. Program tahunan merupakan susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Guru harus bisa mengalokasikan waktu pembelajaran dengan baik agar bisa diterima dengan mudah oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, pastinya Anda memiliki jumlah jam mengajar sendiri untuk mata pelajaran yang dikuasai. Dari banyaknya jam mengajar, Anda bisa mengalokasikan waktu tersebut dan menyusunnya menjadi program tahunan untuk dijalankan pada awal tahun ajaran baru selama 1 tahun ke depan. Penyusunannya juga tidak dilakukan sembarangan dan perlu memperhatikan beberapa aspek seperti banyaknya materi pelajaran, seberapa lama peserta didik memahami materi pelajaran tersebut per bab, dan lainnya. Program tahunan berpengaruh terhadap keberhasilan Anda mengajar serta berdampak pada administrasi pembelajaran lainnya seperti RPP, program semester, silabus, dan lainnya. Kemudian ada fungsi program tahunan. Tanpa program tahunan, mungkin Anda sedikit kesulitan mengarahkan proses pembelajaran yang baik, karena Anda tidak melakukan perencanaan yang matang dan tidak ada gambaran apa yang harus dilakukan. Program tahunan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan maksimal nantinya. Yang kedua, sebagai pedoman untuk menyusun program-program selanjutnya seperti program harian, program mingguan, dan promes atau program semester. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran yang tersedia agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan mudah diterima oleh peserta didik. Dan yang keempat, sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Kemudian materi yang kedua yaitu langkah penyusunan program tahunan. Langkah penyusunan program tahunan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, melakukan analisis kalender pendidikan guna menyesuaikan kebutuhan berdasarkan karakter atau ciri unit satuan pendidikan. Dalam hal ini, pastikan Anda mendapatkan kalender pendidikan, lalu lihat jadwal, acara atau kegiatan dalam kalender tersebut untuk memberikan gambaran kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan tanda tersendiri pada hari libur, awal tahun ajaran baru, pekan atau mingguan efektif untuk belajar, serta waktu yang efektif belajar setiap minggu. Pasalnya, dalam kalender pendidikan ada beberapa hari libur yang perlu ditandai, mulai dari libur hari besar nasional, libur hari besar keagamaan atau acara keagamaan, libur akhir tahun ajaran, libur pada hari khusus, dan jeda antar semester pembelajaran. Yang ketiga, melakukan perhitungan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun di setiap bulan dan semesternya guna mengalokasikan waktu kompetensi dasar atau format matriks yang ada. Yang keempat, mengalokasikan waktu kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, serta pokok pembahasannya pada minggu efektif. Ya, waktu yang dialokasikan harus sesuai dengan tingkat kesulitan materi, ruang lingkup materi pelajaran, seberapa pentingnya materi pelajaran, serta waktu untuk mereview materi pelajaran tersebut. Baiklah, itulah materi yang sudah saya bacakan, yaitu materi tentang konsep program tahunan dan langkah-langkah penyusunan program tahunan. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan teman saya, yaitu Febrian Katoloy. Kepada Febrianka saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya atau materi yang ketiga, yaitu komponen-komponen program tahunan. Yaitu dalam komponen-komponen program tahunan terdapat identitas, yaitu terdiri dari kelas, muatan pelajaran, tahun, dan tahun pelajaran. Kemudian ada format isian, KD atau tema, subtema, dan alokasi waktu.
KD itu yaitu kompetensi dasar. Kemudian ada contoh penghitungan minggu efektif semester gasal atau semester ganjil, yaitu dalam semester gasal atau semester ganjil yaitu terdapat dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian ada jumlah minggu, kemudian ada juga minggu efektif. Kemudian contoh penghitungan minggu efektif semester genap, yaitu dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kemudian ada juga terdapat jumlah minggu dan juga minggu efektif dalam semester genap. Kemudian ada contoh program tahunan. Dalam program tahunan itu terdapat satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Di sini kelompok kami mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu terdapat kompetensi inti antara lain 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak. Kemudian ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kita masuk pada kompetensi dasar dan indikator dan alokasi waktunya. 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek atau sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian indikatornya 1. Menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. 3. Menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Waktu 2 JP. Kemudian 4.1 menentukan isi teks deskripsi, objek atau tempat wisata bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Indikatornya 1. Memetakan isi teks deskripsi, topik, dan bagian-bagiannya. 2. Menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Waktu 4 JP. Kemudian di bawahnya tentunya kita juga harus memberikan bulan dan juga tahun. Kemudian mengetahui kepala sekolah, NIP, guru mata pelajaran, dan juga NIP. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sisilia Maharani Gusani, yaitu bagaimana cara menentukan minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran. Jadi di sini terutama siapkan kalender pendidikan. Minggu efektif dalam menyiapkan kalender pendidikan, biasanya kalender pendidikan dikeluarkan Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama. Kemudian kedua, menghitung jumlah pekan yang di dari bulan Juli karena awal tahun pelajaran sampai bulan Desember karena akhir semester pertama atau ganjil. Jadi intinya di sini kita harus menyiapkan kalender pendidikan yang itu merupakan salah satu bentuk utama atau salah satu syarat utama dalam kita menentukan minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibrahim Dukalang.
Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan prota dan mengapa prota berkaitan dengan kalender pendidikan? Jawabannya yaitu, prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa ditetapkan dan diterima oleh para peserta didik. Dan juga ada muncul pertanyaan, mengapa prota berkaitan dengan kalender pendidikan? Prota berkaitan dengan kalender pendidikan yaitu untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan maksimal nantinya. Kemudian sebagai pedoman untuk menyusun program-program sesungguhnya seperti program harian, program mingguan, dan promes atau program semester. Kemudian untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran yang tersedia agar kegiatan belajar efektif dan mudah diterima oleh peserta didik. Dan yang terakhir sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Baiklah, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulannya yaitu program tahunan itu sangat penting dalam suatu proses pembelajaran yang tentunya dalam hal ini susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai suatu standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan, yang lebih intinya dapat mengalokasikan waktu dalam pembelajaran. Itulah hasil kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.